Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita sudah sampai surat Al-Ma'un. Biasanya diartikan perabot, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan atau tidak percaya dengan hari pembalasan? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang suka menghardik anak yatim atau membentak anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang kedua tidak mendorong yang lain untuk memberi makan orang miskin. Fawailun lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya sahun, lalai. Alladzina hum yura'un, itu orang-orang yang riya di dalam beramal. Wa yamna'unal ma'un, mereka orang-orang yang tidak mau memberi pinjaman atau memberi bantuan berupa perabot. Maksudnya di sini barang-barang rumah tangga yang paling ringan, dia tidak mau membantunya. Di surat ini disebutkan dua perkara, yaitu hubungannya dengan manusia dan dengan Allah Azza wa Jal, yang banyak dilalaikan oleh manusia disebabkan karena tidak ada pendorong, yaitu tidak percaya dengan hari pembalasan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Basmalah taqaddamal kalamu alaiha. Tentang tafsir basmalah sudah berlalu di surat Al-Fatihah. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman di ayat ini, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Ara'aita, tahukah kamu? Al-khitab yang dituju dari ayat ini, hal huwa lirrasul sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul saja? Li'annahu alladzi unzila alaihi al-Qur'an, karena pada beliaulah Al-Qur'an itu diturunkan. Au huwa amun, atau umum, bukan hanya Rasul. Likulli man yatawajjahu ilaihil khitab, meliputi semua orang yang terkena dari pembicaraan ini, yang dituju oleh pembicaraan ini, yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tahukah kamu? Kamu siapa? Bukan hanya Rasul, tapi semuanya. Maka kata beliau, yang benar maknanya umum, bukan hanya pada Rasul. Al-umumu aula, maka yang umum, makna umum itu lebih utama maknanya. Fanaqulu, maka kita katakan, ara'aital ladzi amun, tahukah kamu orang-orang yang tidak percaya pada hari pembalasan ini umum. Likulli man yatawajjahu ilaihil hitab, meliputi semua orang yang terkena
tujuan pembicaraan pertanyaan ini. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin ay bil jaza. Tahukah kamu orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan? Balasan dari Allah ini memang menjadi pendorong utama seseorang melakukan suatu amalan-amalan. Kalau ini lemah, amalannya juga lemah. Wa haula'i, mereka itu yang tidak percaya dengan hari pembalasan, hum alladzi yunkirunal ba'sa, yaitu orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Nah, wa yaqulun, mereka mengatakan, a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun. Apakah ketika kita sudah mati dan kami sudah menjadi tanah dan menjadi belulang, apakah kami masih dibangkitkan? Awa abaunal awwalun, apakah juga orang bapak-bapak kami dahulu juga mau dibangkitkan? Nah, wa yaqulul qailu minhum, juga ada yang mengatakan, ini ucapan orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Man yuhyil idhoma, siapakah yang telah menghidupkan tulang-tulang, wahya ramim, padahal sudah hancur. Haulai, mereka ini, yukadzibuna biyaumiddin, mereka mendustakan atau tidak percaya hari pembalasan. Ai bil jaza, tidak percaya dengan pembalasan. Nah, maka ini celaan dari Allah agar jangan sampai menimpa diri kita. Nah, dan ini menunjukkan bahwa kita berbuat, beramal harus karena ada keinginan dari Allah, adanya balasan-balasan kebaikan, menginginkan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan itu tidak mencacati keikhlasan. Boleh seseorang itu beramal karena ingin surga, tidak seperti yang diyakini oleh faham sufi, itu merusak keikhlasan katanya. Barang siapa beribadah karena ingin surga, berarti dia tidak ikhlas. Nah, itu kesalahan dari mereka. Fadzalika, orang-orang yang tidak percaya hari pembalasan, alladzi yad'ul yatim. Pertama disebutkan oleh Allah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu, tidak mendorong ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin. Nah, fajama'a bainal amrayni, maka di sini dikumpulkan dua amalan jelek bagi orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Al-amrul awwalu, pertama, adamur rahmah, menunjukkan orang itu tidak penyayang, hilangnya sifat penyayang pada seseorang. Dan ini adalah akhlak yang buruk. Kata Rasul SAW dalam hadis yang sahih, la yurham man la yarham, tidak akan dirahmati oleh Allah orang yang tidak menyayangi atau tidak merahmati yang lain. Nah, mereka menghardik orangnya, wataknya keras, suka membentak, pelit. Ini pelit ya, tidak mau memberi makan, ini pelit. Itu karena tidak adanya rahmah, terhindarnya dia rahmah. Bil aitam, dengan anak-anak yatim terkhusus. Nah, alladzihum mahallur rahmah, yang anak yatim itu merupakan tempat kasih sayang. Bahkan sampai disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad,
cara untuk melunakkan hati-hati yang keras itu dengan membelai kepala kepala anak yatim, dibelai, disayang. Nah, li'annal aitam, karena anak yatim, humul ladzi mata aba'uhum. Anak yatim itu adalah orang-orang yang mati bapak-bapak mereka qabla an yablughu, sebelum balik. Kalau meninggalnya sudah balik, maka keluar dari yatim. Wahum, anak yatim itu mahallus syafaqah, tempat untuk dikasihi, dikasihani, warahmah, dan disayang. Li'annahum faqadu li'abaihim, karena mereka hilang atau kehilangan bapak-bapaknya. Faqulubuhum, maka hati mereka mungkasiratun, hati mereka itu mungkasirah, sangat butuh. Yahtajuna ila jabirin, butuh dari pengayom. Walihada waratatin nususu, dari itu tersebut nas-nas bifadlil ihsan, tentang keutamaan berbuat baik ilal aitam, pada anak yatim. Ada bab-bab khusus di kitab-kitab akhlak seperti Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad atau Al-Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin. Lakinna hadza wal iyadzu billah, tapi ini naudzubillah, yadu'ul yatim, orang yang tidak ada rahmah di hatinya malah membentak anak yatim. Ayat fa'uhu, maksudnya menolak anak yatim bi inafin, dengan keras. Nah, li'anna da' huwa daf'u bi inafin, karena da' membentak itu menolak dengan celaan. Kama qala ta'ala yauma yuda'una ila nari jahannam da'a, pada hari mereka digiring atau didorong ke neraka jahanam dengan dorongan yang keras. Ai daf'an syadidan, maksudnya didorong dengan keras. Fatajidul yatima idza jaa ilaihi, ketika ada anak yatim mendatanginya, yastajidihi syai'an, minta sesuatu, au yukallimuhu, atau diajak ngobrol anak yatim, fi syai'in, ngobrol sesuatu, yahtakiruhu, dia merendahkan. Ihtikor itu merendahkan. Wa yadfa'uhu, dan dia tolak, bisiddatin fala yarhamuhu, dia tolak dengan keras, tidak menyayangi. Nah, itu salah dan dosa ya. Karena ini, kenapa, mana yang bermakna dosa? Karena ini ayat berisi celaan. Semua perbuatan yang dicela oleh Allah atau Rasulnya itu menunjukkan dosa besar. Termasuk apa di sini? Membentak atau menghardik dan tidak menyayangi anak yatim. Nah, al-amru tsani la yahussuna ala rahmatil ghair. Yang kedua, mereka tidak mendorong yang lain untuk berkasih sayang pada lainnya. Nah, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu firman-Nya tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka memberi makan orang miskin itu amalan mulia, amalan soleh, dan tidak mendorong, tidak memberi makan orang miskin itu tanda kejelekan. Fal miskinu, maka orang miskin, al fakir, yang fakir,
Biasanya dibedakan oleh ulama fikih siapa miskin, siapa fakir. Kalau miskin ini punya pekerjaan tetapi penghasilannya belum mencukupi. Belum mencukupi itu sudah di atas 50% dari kebutuhan. Misalnya dia kebutuhannya sehari kalau makan 3 kali 45, kalau setiap makan 15.000 sama tehnya ya Pak Anja ya. Sama kopi atau 20.000. Nah, dia kerja kalau 3 kali 20 kan 60.000, dia kerjanya masih dapat 50, kan masih kurang 10.000, itu miskin. Tapi kalau hasilnya di bawah 30, tadi 60 ya butuhnya, di bawah 30 ini fakir. Nah, ada yang di ulama fikih mendefinisikan seperti itu, sehingga fakir itu lebih butuh lagi. Nah, al-muhtaju yang mereka ini butuh ila ta'am kepada makanan. Hanya saja orang miskin itu ada dua, ada yang menampakkan kemiskinannya sehingga dia minta kepada yang lain. Nanti kita lihat tafsirnya di surat Ad-Duha. Wa ammasaila fala tanhar. Adapun kepada orang-orang yang minta, janganlah kalian membentaknya. Karena orang miskin ada dua, ada yang minta untuk menutupi kebutuhannya, itu boleh, sekedar untuk menutup kebutuhannya. Yang tidak boleh dan dilarang itu kalau istikthar. Istilahnya istikthar itu bukan menutupi kebutuhan, tapi untuk menambah. Sudah cukup tapi ingin lebih banyak. Maka banyak hadis-hadis yang mencela. Kata Rasul SAW, nanti pada hari kiamat balasannya Allah akan meletakkan api di tangannya sebanyak apa yang dia hasilkan dari minta-minta di dunia. Atau juga dalam hadis lain Rasulullah mengatakan nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya atau kepalanya tidak ada dagingnya, tulang-tulang saja. Itu para peminta-peminta al-istikthar. Di surat At-Taha Allah katakan wa ammasaila fala tanhar. Ada juga yang orang butuh itu tidak minta, yang disebut dengan mahrum. Di surat Al-Haqqah Allah katakan lisaili wal mahrum, dikatakan oleh Allah al-mahrum itu orang yang menutupi dirinya, dia jaga kehormatan dirinya, tidak sampai minta-minta padahal dia lebih butuh. Nah, itu di surat Al-Haqqah kepada orang yang mahrum ini menuntut kita itu teliti, tahu betul kondisi saudaranya, dia lebih butuh. Misalnya dia kalau minta itu dia gampang karena dia tercover, tertutupi. Misalnya tadi 60, dia keliling mungkin satu perumahan sudah dapat. Yang susah ini yang nggak minta. Yang nggak minta dia yang lebih butuh karena dia jaga kehormatannya. Maka yang minta-minta itu, yang nggak minta ini lebih tinggi tuntutan perhatiannya dari kita, karena dia nggak minta padahal dia lebih butuh. Nah, la yahuddu hadzal rajul ala it'amihi. Nah, orang ini tidak mendorong lainnya untuk memberi makan orang miskin. Kenapa tidak memberi makan orang miskin? Li'anna qalbahu hajarun qasin. Orang yang tidak memberi makan orang miskin itu disebabkan hatinya hajar.
hajar batu, membatu. Dan itu banyak di ayat disebutkan oleh Allah, hati karena kerasnya itu kata Allah lebih keras dari batu. Karena ada batu itu yang keras, itu ketika ditetesi air lama-lama juga cekung. Nah, di surah Al-Baqarah Allah katakan orang-orang Yahudi, ketika Allah menjelaskan orang Yahudi hatinya lebih keras dari batu. Na'udzubillah. Itu maknanya keras secara maknawi, kalau dipegang ya gembuk ya hatinya atau jantungnya itu. Karena itu segumpal daging. Maksudnya keras di situ betul-betul tidak, ayat itu tidak mempan, tidak bisa melelehkan, tidak bisa meluluhkan hatinya. Padahal Al-Quran itu kata Allah kalau diturunkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur karena takutnya kepada Allah. Tapi manusia baca ayat diturunkan padanya Al-Quran, hatinya menolak. Faqulubuhum kal hijarah, hati mereka ini seperti batu. Ini sih kan cuek ya, tidak tahu menahu saudaranya yang butuh. Au asyadu qaswah, atau lebih keras lagi dari batu. Dan ini jelek juga. Nah, wailul lil qasiyati qulubuhum, kata Allah, celaka orang yang hatinya keras. Nah, maka orang yang memberi makan tidak cuek, orangnya peduli, itu tanda orang yang hatinya layin, hatinya lembut, hatinya penuh rahmat. Dan kesimpulannya dari 3 ayat ini, laisa fihi rahmatun, orang itu tidak punya kasih sayang ya, lalil aitam walalil masakin, baik kepada anak yatim maupun pada orang miskin. Fahuwa qasil qalbi, dialah orang yang keras hatinya. Naudzubillah min dzalik. Dan Al-Quran ini memang diturunkan oleh Allah untuk melunakkan hati-hati. Kalau hati tidak bisa lunak dengan Al-Quran, nanti dilunakkan dengan pukulan malaikat di alam kubur. Yang kata Rasul SAW, ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, didatangkan penyiksa, fi yadihi mirzabah, penyiksa yang di tangannya memegang cambuk. Lau yudrabu jabalan, kalau dipukulkan ke gunung cambuk itu, kana turoba, maka gunungnya jadi debu karena kerasnya pukulan malaikat itu. Fayadribu dorbatan, maka dipukullah orang tadi, itu dipukulnya untuk melunakkan hatinya. Maka dipukullah dengan satu pukulan, fayasihu sihatan, sampai dia menjerit. Nah, dengan jeritan la yasmuhu as-saqulan, yang tidak bisa didengar oleh jin dan manusia. Rasul mengatakan, laula alla tadafanu lada'autullaha ayyasma'akum adzabal qabri. Kalau kalian tidak saling mengubur, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan pada kalian azab kubur. Kalau disiksa di alam kubur kok masih belum hilang kerasnya hatinya, nanti di mahsyar disiksa selama 50.000 tahun. Kalau masih belum lunak juga, nanti di neraka. Nah, itu semuanya tergantung dari kekerasan hatinya di dunia ini. Fawailun lil musallin, ini kalau tadi hubungannya dengan manusia ya. Ini sekarang hubungannya dengan Allah. Fawailun lil musallin. Wailun hadhihi kalimatun wa'idun. Wailun ini kalimat atau kata ancaman.
Wahia tatakarraru fil Qur'ani katsiran. Kata wailun banyak sekali diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wailul likulli humazatin lumazah. Ya, surat Al-Humazah. Maknanya maknanya dari wailun itu al-wa'idus syadid, ancaman yang keras. Nah, ini juga dosa besar bagi orang yang lalai dalam sholat. Ala haula, ancaman keras dari Allah bagi mereka. Siapa itu? Alladzinahum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai sholatnya. Haula'i musallun, yang diancam dengan ancaman keras ini orang-orang sholat. Yusallu nama annas, yang mereka sholat bersama manusia. Au ifradan, atau sholatnya sendiri-sendiri. Lakinnahum an sholatihim sahun, hanya saja cara sholatnya itu sahun. Yang diancam di sini bukan orang nggak sholat, ya, yang sholat. Kalau nggak sholat nggak dapat ancaman, ya. Terus gimana? Mending nggak sholat, wis. Kalau nggak sholat maka dikatakan oleh Rasul SAW, al-farqu bainana wa bainal kufri awis syirki as-sholah. Perbedaan kami dengan orang kafir atau syirik adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Nah, ai ghafiluna anha, maksudnya dia lalai. Sahun itu artinya lalai. Anha, tentang sholat. La yukimunaha ala ma yambagi, dia tidak menunaikan sebagaimana mestinya. Yuakhirunaha anil waqtil fadil, dia tunda-tunda dari waktu yang fadil, waktu yang utama. Karena nanti di sholat itu ada waktu fadil, ada yang enggak. Misalnya subuh itu yang utama di awal waktu. Zuhur yang utama di awal waktu kecuali sangat panas. Kalau sangat panas maka yang utama nunggu agak dingin. Kalau sholat asar itu yang utama di awal waktu. Maghrib di awal waktu. Kalau isya di akhir waktu. Waktu yang utama. Nah, jadi sorotan pertama tentang pelaksanaan waktu sholat. Nah, artinya ayat ini seseorang keluar dari sahun, dari definisi lalai, ketika orangnya itu sigap, ya, sigap. Menunjukkan bahwa dia cinta Allah Azza wa Jal. Ketika dipanggil dengan Allahu Akbar, di sana ada dua kewajiban. Pertama mendengarkan adzannya itu, yang kedua menirukan, sama-sama wajib. Dan adzan itu dikatakan oleh Rasul SAW dakwatu tamah, seruan yang paling sempurna. Nah, ketika dia berdoa diucapkan. Nah, yang pertama perhatian waktunya. Maka dilihat orang ketika Allah yang lebih dicintai, dia benar-benar perhatian. Tapi kalau yang dicintai itu selain Allah, masih lemah kecintaannya pada Allah, dia lemah juga, gerakannya itu lemah. Yang muda masih pegang HP, sudah azan masih pegang HP. Nah, yang lainnya masih neruskan pekerjaannya, yang nukang masih terus tutuk-tutuk. Nah, bahkan banyak tukangnya enggak sholat, ya. La yukimuna ruku'aha, dia tidak menegakkan rukuknya. Rukuknya tidak benar, kayak ayam matok. Nah,
tidak sempurna bacaannya, belum tegak lurus punggungnya sudah diangkat. Nah ini ancaman, ini dosa ya. Sampai kata Rasul SAW, pencuri paling jahat itu mencuri dalam sholat. Wala sujudaha juga sujudnya sama dengan rukuknya, belum nempel, hidungnya belum nempel sudah diangkat. Nah, wala qiyamuhu, demikian juga berdirinya. Nah, wala qu'uduha, demikian juga duduknya. Wala yaqra'una ma yajibu fiha min qira'atin, demikian juga dia membacanya tidak sebenarnya. Nah, sawaun kanat Qur'anan, apakah ketika dia membaca Al-Qur'an atau dzikron, atau membaca zikir-zikir. Baca zikir rukuknya, subhanallahal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, subhanakallah wa bihamdika Allahumma ghfirli, dan lainnya dari doa zikir-zikir. Mereka keburu-buru. Idza dakhala fi salatihi, kalau masuk ke salat, masuk dalam salat, huwa ghafilun, dia lalai, masih belum apa kata Pak Anja itu ngeh ya. Gak nyambung masian, karena tarian-tarian di luar salat masih tinggi. Qalbuhu yatajawwalu yaminan wa shimalan, hatinya berbelok-belok atau berpaling ke kanan dan ke kiri. Hatinya menoleh kanan dan kiri, pindah kanan pindah kiri. Padahal wajahnya enggak, wajahnya ya anteng gitu, badannya ya diam, tapi hatinya gak nyatu, tidak menyatu dengan badannya. Fahuwa sahin, maka ini orang sahin. Sahin itu lalai an sholatihi. Wahada ma'mumun, ini perbuatan ini mazmum tercela. Alladhi yashu anis sholati wa yaghfilu anha wa yatahawanu biha, la syakka annahu mazmumun. Maka ini adalah amalan sholat yang dicela oleh Allah, karena dia berarti kurang perhatiannya pada sholat. Nah, kadang nggak tahu apa yang dibaca imam tadi, surat apa yang dibaca imam tadi. Nah, surat apa amin? Surat apa tadi yang dibaca Pak Imam? Kan banyak nggak tahu ini yang sholat. Pak Sugeng ini lo serius tadi. Surat apa Pak? Lupa kan? Nah, jadi di banyak celaan-celaan itu sholatnya mati, busung. Tapi kadang muncul, redup, kadang hilang, kadang muncul. Nah, wa amma sahi fi sholatihi, adapun kalau orang lupa dalam sholatnya, fahadha la yulamu, itu tidak tercela kalau lupa. Yang dicela tadi apa? Lalai dan meremehkan. Wal farqu bainahuma, perbedaan lalai dan lupa, annasahi fi sholati ma'nahu annahu nasiya syai'an. Lupa sahi dalam sholat di sini maknanya itu lupa sesuatu dalam sholat. Misalnya nasiya adad rakaat, lupa jumlah rakaatnya. Nasiya syai'an minal wajibat, lupa kewajiban. Misalnya lupa tidak tasawuf awal misalnya. Wa ma asbaha dzalika,
Nah, yang ini tidak tercela, tidak apa-apa. Kalau kewajiban yang ditinggal itu namanya ada sujud sahwi. Tapi kalau rukun itu batal salatnya. Walihada waqa'as sahwu, sehingga terjadi kelupaan itu dalam salat min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terjadi lupa itu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa asyaddun nasi iqbalan ala salatihi. Padahal beliau manusia yang paling tinggi menghadapnya pada sholat, paling khusyuk. Nah, bahkan beliau standar benarnya sholat. Bal innahu qala alaihi salatu wassalam, sampai beliau mengatakan ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk hatiku itu sholat. Nah, itu pun masih kadang lupa, walaupun ini sudah menjadi penyejuk hati. Penyejuk itu ya paling disukai dalam hidup di dunia itu sholat itu. Kalau di bawahnya qurratu aini itu cinta yang disebut dengan mahabbah atau hub. Sehingga Rasulullah mengatakan kalau sholat ini sudah tidak ada yang mengimbangi, ini sudah tertinggi. Kalau kecintaan di bawahnya ini namanya habba. Sehingga beliau mengatakan wa hubbiba ilayya an-nisa'u wattib, dan dicintakan kepadaku wanita dan minyak wangi. Artinya kenikmatan-kenikmatan duniawi itu yang tertinggi adalah wanita, syahwat, tak syahwat pada wanita. Lebih-lebih kalau wanitanya itu sholihah, maka itu bisa, kata Rasul SAW, ad-dunya mata'un, dunia itu kenikmatan, wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah, sebaik-baik kenikmatan dunia itu wanita yang sholihah. Wanita sholihah dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 34. Fas-sholihatu, wanita sholihat itu qanitat, rajin ibadah, sholatnya rajin, khusyuk, tidak keburu-buru. Dan di rumah, walaupun boleh ke masjid, tapi yang di masjid itu sholatnya kalau berjamaah 27. Tapi kalau ibu-ibu wanita di rumah lebih besar lagi dari 27. Sholatnya benar seperti yang dicontohkan Nabi. Qanitat. Nah, hafidhat yang kedua menjaga, hafidhah. Hafidhah itu menjaga, apa yang dijaga? Dirinya, dijaga dirinya dari murka Allah, dari dijaga dirinya terhadap agama Allah. Yang kedua menjaga anak-anaknya suami. Jangan sampai anaknya suami itu masuk angin. Jangan sampai lapar, waktunya mandi, waktunya makan. Ini suami, istri, ibu yang tanggung jawab dan yang ditanya oleh Allah nanti. Itu tanda soleh. Juga menjaga nama baik suami ketika suaminya keluar, istrinya di rumah, tidak ikut keluar kemudian ngerumpi dengan tetangganya. Nah, itu namanya tidak hafidhot. Nah, yang keempat menjaga harta suami. Harta suami misalnya rumahnya suami tidak dibiarkan kotor, disapu, dibersihkan dari ujung depan sampai belakang. Nah, kalau selambunya kotor, yang ditanya oleh Allah itu bukan suami tapi istri. Nah, kok ada masakan bau? Ini karena tadi masaknya kebanyakan. Maka itu yang salah istrinya. Kalau masak secukupnya, bikin teh, bikin kopi, harus tahu ukurannya. Suaminya cuma butuh 1 gelas, bikin 2 gelas misalnya. Wah, itu salah. Nah,
Juga diterangkan oleh Rasul, wanita hafidhah itu idza nadarat sarratka, kalau dilihat itu menyejukkan mata, menyenangkan hati. Wanita solihah, matanya tunduk, tidak melotot pada suaminya, suaranya tidak keras pada suaminya. Itu wanita solihah. Oh, masya Allah itu. Suami di luar tidak kerasan, pingin pulang terus, pingin di rumah. Tapi kalau istrinya nggak solihah, tolihah, gak kerasan di rumah. Kalau suaminya masih soleh ya ke masjid, kerasan di masjid. Ya Pak Sugeng ya. Kenapa Pak Sugeng kok sering di masjid? Ya tahanus, munajat. Nah, wa ma'adzalika saha fi salatihi. Rasul yang paling benar salatnya itu pun masih lupa dalam salatnya. Li'anna syahwa fi syai'i, karena lupa sesuatu. Maknahu annahu nasiya syai'an ala wajhin la yulamu alaih. Itu perkara yang tidak dicela. Amma sahi an salatihi, adapun kalau lalai dalam salatnya, fawa muta'ammidun litahawun fi salatihi. Lalai yang dicela di ayat ini adalah orang yang sengaja meremehkan sholatnya, kurang perhatian. Wa minas sahwi anis sholah, termasuk orang-orang yang melalaikan sholat, meremehkan sholat. Ulaikal qaum, yaitu kaum orang yang sholat, alladzi yada'una lis-salati ma'al jamaah. Termasuk yang kena ancaman ini adalah orang yang meninggalkan yada'una lis-salati ma'al jamaah, orang yang meninggalkan sholat jamaah. Aku sholat di rumah saja. Nah, itu masuk lalai, masuk dosa besar. Dia sah sholatnya tapi dia dapat dosa besar. Nah, karena tidak sholat jamaah di masjid, padahal dia dengar adzan. Maka kalau dengar adzan itu wajib datang, sebagaimana hadis Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya, yang ketika beliau buta dan rumahnya agak jauh, tidak ada yang nuntun, nah, malam lagi dan jalannya juga belok-belok, banyak rintangan. Boleh enggak Nabi sholat di rumah saya? Boleh, kata Rasul. Dan setelah dia berpaling, dipanggil lagi. Sini, kamu dengar azan enggak? Dengar. Wah, kalau dengar ya harus datang. Nah, tapi yang dimaksud suara di sini adalah suara langsung, bukan speaker, bukan pengeras. Nah, kalau pengeras itu jauh ya, bisa 5 kilo. Wah, berat kalau sampai 5 kilo. Fa innahum la syakka an salatihim sahun. Maka orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, maka mereka itu tidak diragukan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Fayadkhuluna fi hadzal wa'id, sehingga dia ini masuk ke dalam ancaman ayat ini. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un, juga mereka itu riya. Idza fa'alu ta'ah fa innama yaksuduna biha at-tazalluf. Kalau dia beramal atau melakukan ketaatan, mereka ini bermaksud di dalam melaksanakan ketaatan itu at-tazalluf ilan nas, dalam rangka supaya dekat dengan manusia. Tazalluf itu dekat dengan manusia, maksudnya supaya disenangi orang. Nah, wa an yakuna lahum qimatan, supaya mereka wa an yakuna lahum qimatun, supaya dia punya posisi di hadapan manusia,
fil mujtama, di masyarakat. Orang itu loh, masya Allah, sholatnya, wah, ibadahnya masya Allah. Ini yuraun, mas, supaya ingin posisi, apalagi lagi butuh ya, lagi nyalon misalnya, wah baiknya janji-janji, pakai lipstick sebanyak-banyaknya. Laisa qasduhum at-taqarrub ilallah. Dia melaksanakan ketaatan, tidak ada maksud mendekatkan diri kepada Allah, tidak ikhlas. Fahadal marai yatasaddaqu min ajli an yakulan nasu ma akramahu. Orang yang ria ini ketika dia sedekah, dia ingin supaya orang mengatakan orang ini loh derma. Dia paling derma di sini ya Pak ini misalnya. Kok tahu? Oh, dia sering. Nah, sering beri. Nah. Wa hadzal musalli, demikian juga orang yang sholat. Kalau tadi ketika dia beri makan ya. Yang orang sholat yuhsinu sholatahu, dia perbagus sholatnya. Min ajli an yakulan nasu ma ahsana sholatahu wa ma asbadzalika. Dia sholat supaya dikatakan oleh manusia sholatnya ini bagus. Haula'i yuraun, mereka ini adalah orang-orang yang ria. Ria apa? Ingin dilihat. Nah, biasanya kalau lampunya mati, dia seenaknya sholatnya ya, karena nggak terlihat. Nah, makanya orang munafik itu paling berat sholat subuh dan sholat isya karena nggak kelihatan. Fa'aslul ibadati lillah, maka asal ibadah, dasar ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Lakin yuriduna ma'adzalika an yuhmidahumun nasu 'alaiha. Tapi orang ria itu di dalam melaksanakan ibadah itu ingin pujian manusia. Wa yataqarrabuna ilan nas, supaya dekat dengan manusia. Bitaqarrubihim ilallah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia ingin dekat kepada manusia dengan cara mendekatkan diri pada Allah. Salat baik, sopan santun. Nah, orangnya tunduk gitu. Tapi karena ingin pujian orang. Haula'i humul muraun. Mereka ini orang-orang yang ria. Amma man yusalli li ajlin nas, adapun orang yang sholat untuk manusia, bimana annahu yusalli baina yadil mulk masalan aw ghairihi yahda'u lahu ruku'an. Adapun kalau orang itu sholat pada manusia, maksudnya sholat pada manusia, dia ruku ketika menghadap raja. Nah, atau sujud pada raja. Jangan raja ya, kadang di kita ini ruku-ruku pada ustadznya, pada kiainya, ada yang sujud. Nah, walaupun pada ibunya, nah, pada bapaknya, nah, pada gurunya, atau siapapun yang dikultuskan, fahadha musyrikun kafirun. Amalan ini adalah orangnya menjadi apa? Musyrik kafir. Qad haramallahu alaihil jannata, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu annar. Nah, tempatnya adalah neraka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Nah, jadi pelajarannya mudah-mudahan mengoreksi amalan kita, amalan sholat kita, amalan ketaatan kita kepada Allah, untuk lebih ditingkatkan lagi apanya? Keikhlasannya. Karena nilai suatu amalan itu di sisi Allah tergantung tingkat keikhlasannya. Semakin ikhlas orang itu akan semakin fokus di dalam sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.